Kembali di Sindomala pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendukung arahan pemerintah pusat kembali menggelar rapat di hotel. Keputusan Farhan bertentangan dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang memerintahkan ASN tetap rapat di kantor. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendukung arahan pemerintah pusat yang kembali memperbolehkan instansi pemerintah rapat di hotel. Menurutnya, menggelar rapat di hotel bisa menekan jumlah PHK di industri perhotelan. Namun rapat diutamakan digelar di hotel bintang 2 atau 3. Meskipun keputusan Farhan ini bertentangan dengan arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tapi Pak Gubernur melarang, Pak. Kan beda-beda tuh, Pak? Kepres wilayah, kewenangan, dan juga hotelnya ya beda lapangan kerja ya, kumanya. Maksudnya wilayah kewenangan beliau adalah pemerintah provinsi melarang. Artinya yang ada di wilayah pemerintahan provinsi dilarang. Kalau kita, ya, kalau kata Pak Menteri boleh, ya boleh. Lagian banyak hotel bintang 3 dan bintang 2 di kita yang suffer ya. Jadi kedah dibantos. Kalau dibiarkan, maka tutup, PHK, terus ada rekaman aja. Ya baikan aja gitu ya Pak. Berarti lebih manut ke pusat, Pak ya? Lebih manut ke pusat ya? Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi belum mengizinkan Pemprov Jawa Barat menggelar rapat di hotel maupun restoran. KDM meminta seluruh aparatur pemerintah daerah memanfaatkan fasilitas gedung kantor. Di aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR, dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil mengumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengizinkan seluruh pemerintah daerah kembali menggelar kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata. Dari Bandung, Jawa Barat, Pilih Maulana Finkran, iNews melaporkan. Jakarta Job Fair 2025 kembali diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta. Jakarta Job Fair tahun ini digelar di 2 lokasi di wilayah Jakarta Utara. Bursa kerja digelar sebagai bagian dari upaya mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan layanan penempatan tenaga kerja khususnya di Jakarta Utara. Jakarta Job Fair menghadirkan 40 perusahaan dari berbagai sektor industri dengan ribuan lowongan kerja, termasuk penyandang disabilitas. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, ratusan pencari kerja menjadi korban penipuan lowongan kerja fiktif di pusat perbelanjaan. Modus penipuan menawarkan berbagai posisi pekerjaan dengan meminta sejumlah uang kepada korban. Merasa tertipu, ratusan pencari kerja mendatangi sebuah rumah milik pelaku di kawasan Pauh, Kota Padang. Korban meminta pertanggungjawaban pelaku penipuan yang berkedok rekrutmen tenaga kerja untuk ditempatkan sebuah pusat perbelanjaan yang belum lama dibuka untuk umum. Namun sampai di lokasi, rumah dalam keadaan kosong. Dengan penuh kemarahan, ratusan korban menuju Mapolresta Padang untuk melaporkan penipuan yang mereka alami. Selain mengaku sebagai panitia penerimaan pegawai, para pelaku juga menjanjikan posisi strategis seperti security, bagian gudang, administrasi, hingga manajer dengan syarat korban harus membayar uang sesuai posisi yang dipilih. Awalnya tuh dapat dari teman, Bang. Tadi diiming-imingin dapat kerja, terus diterima. Habis itu dijanjiin langsung kerja, Bang. Awal pertama tuh dibayar, sistem itu orang dalam lah. Ya. Habis itu kan ada sistem bayar nih, Bang. Bayar itu beragam-ragam, Bang. Tergantung posisi masing-masing lah. Untuk kerugian dari korban bervariasi dari 300.000 sampai dengan 3 juta, tergantung dari bagian dan posisinya.
Diduga total korban mencapai lebih dari 500 orang. Sementara saat dikonfirmasi, nama mal yang dibobol pelaku tidak pernah melakukan rekrutmen terbuka melalui perantara atau panitia tertentu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menggandeng pihak swasta meluncurkan rumah subsidi berukuran super mini sebagai alternatif solusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Simak laporan jurnalis iNews, Hadisti Arifah, Yudi Richard, dan Sadu Santo berikut ini. Halo pemirsa, saat ini saya berada di mock-up rumah subsidi yang telah dirilis oleh Lipo Group terkait pengadaan rumah subsidi yang tengah dirancang oleh pemerintah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia bersama Lipo Group baru-baru ini memamerkan prototipe rumah subsidi dengan ukuran super mini yang langsung mencuri perhatian publik. Mock-up rumah subsidi ini ditampilkan di Lipo Mall Nusantara, Jakarta. Rumah subsidi ini hadir dalam 2 tipe. Tipe pertama memiliki 1 kamar tidur dengan luas tanah hanya 25 meter persegi dan luas bangunan 14 meter persegi. Sementara tipe kedua memiliki 2 kamar tidur, luas tanah 26,3 meter persegi dan luas bangunan 23,4 meter persegi. Dijual dengan harga Rp100 juta per unit. Rumah subsidi diklaim sebagai salah satu alternatif solusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Namun sejumlah warga mengkritik keterbatasan ruang dan tata letak rumah. Tanggapan saya mungkin ini lebih untuk ke orang-orang introvert ya. Karena nggak bisa terima tetangga nih. Karena iya benar nggak bisa terima tamu. Karena ini untuk dari segi kebutuhan sih mungkin pasutri baru itu bisa untuk menempati di rumah subsidi yang baru ini ya. Tanggapanku sebenarnya memang bagus ya pemerintah itu melakukan aksi inisiatif untuk membangun rumah subsidi ya bagi yang kurang mampu. Tetapi ketika aku masuk ke dalam kok kayaknya masih ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan lagi ya, apalagi dari ukurannya dan juga segi kenyamanannya. Rumah seperti ini rencananya akan dibangun di kawasan sekitar Bodetabek dan kota-kota besar lainnya seiring meningkatnya kebutuhan hunian di area perkotaan. Untuk rumah ini nantinya akan dijual mulai dari harga 100 jutaan. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Yudi Richard, dan Sadu Santo, iNews melaporkan. Rumah subsidi berukuran mini dijual dengan harga Rp100 juta per unit. Lantas bagaimana tanggapan warga atas rumah ini? Berikut pernyataan warga. Nggak setuju ya, secara akhirnya tambah kecil. Jadi menurut saya kalau dibilang layak sih layak, cuman menurut saya hanya kekecilan saja sih. Harusnya tetap seperti rumah sederhana yang sebelumnya pemerintah pernah menggaung-gaungkan itu. 100 juta kalau gajinya sekitar 6 atau 7 juta mungkin 100 juta bisa. Tapi kalau di bawah 6 juta itu tidak memungkinkan. Berarti abang tidak setuju dengan? Tidak setuju dengan subsidi rumah subsidi komitmen ini. Enggak deh, enggak. Idealnya untuk berkeluarga sebenarnya ukurannya berapa, Mbak? Itu kalau aku ya, karena aku anakku banyak 6 sama suami dia 8 orang. Itu berapa itu? Berapa meter itu? Pokoknya segitulah. Enggak, pokoknya kalau yang tadi itu enggak, kalau aku enggak muat.